Halo Solo, Hai Mistik, kembali dengan saya Tiandoko. Terima kasih kalian sudah membuka video ini. Saatnya saya mencoba menanggapi beberapa komentar atau pertanyaan yang masuk terkait video seri Kundalini. Oke, ini saya mau berikan tanggapan. Ini tentang visualisasi ya. Jadi begini, memang anak-anak itu dominan dengan gelombang theta dan alpha. Jadi mereka penuh khayalan ya kan. Dan itu kekuatan karena anak-anak itu cepat berkembang karena mereka dominan di gelombang alpha theta ini. Nah, semakin kamu tua itu kamu semakin jarang ada di gelombang alpha theta. Ini gelombang relaksasi ya. Karena ketika kamu sudah tambah usia, tambah masalah, ya kan, susah untuk belajar kembali seperti anak-anak. Nah, demikian pula ada hal yang ingin saya sampaikan tentang visualisasi. Jadi, imajinasi itu adalah kekuatan sadar untuk merakit ya, informasi yang akhirnya itu kita wujudkan dalam bentuk visual. Tapi visualisasi dalam konteks ketika kalian belajar kemampuan psikis, kemampuan seperti intuisi, kalian perlu sadari bahwa mekanisme pikiran itu bekerja dengan menggambarkan. Imajinasi itu adalah penggambaran yang melampaui apa yang ada. Jadi kekuatan peradaban itu adalah sebetulnya dari mimpi dan imajinasi manusia. Nah, ketika kalian mengingat, itu juga kalian kan menampilkan secara gambaran. Jadi poin pentingnya untuk kembali belajar visualisasi adalah bagaimana menampilkan ulang informasi. Dan informasi itu muncul secara intuitif, bisa visual, bisa pendengaran, bisa sensasi emosi. Artinya bahwa itu adalah upaya menampilkan sebuah informasi dari alam bawah sadar kita. Jadi tidak harus kamu menuju ke sana. Kamu belajar mengingat itu sudah bagian dari kamu memproses kemampuan menampilkan ulang informasi. Oke? Nah, ketika ini kamu latih terus, maka kamu akan bisa lebih terbantu dalam mengimajinasikan. Tapi kembali lagi tadi pada proses belajar bahwa yang sifatnya penggambaran itu tidak harus visual. Misalnya saya minta kalian, coba kamu ingat tadi pagi atau sebelum ini kamu melakukan apa. Nah, proses itu adalah bagian dari melatih visualisasi. Nah, kemudian ini apa yang kamu sampaikan ketika kamu itu peka mendengar detak jam dinding. Artinya ini tanda bahwa kamu peka dalam clairaudience. Bisa jadi kemampuan informasi intuisimu lewat sensasi pendengaran. Maka lebih belajar pada apa yang ada dalam dirimu. Bagaimana intuisimu itu muncul. Ada orang yang intuitif dalam roh-roh ya, dia intuitif spiritual. Ada orang yang intuitif secara emosional. Ada yang intuitif secara auditori. Ada yang kinestesia dengan melakukan, ya kan. Tiap orang itu unik. Jadi kalau kamu bilang di sini kamu detak jam dinding saja membuat kamu tidak bisa tidur, sama, saya juga. Bahkan saya peka cahaya, juga termasuk kalau ini detak jam dinding, detak jantung saya pun mengganggu tidur saya. Tadinya saya merasa mungkin ini hal biasa, ternyata kan jarang sekali ya. Jadi saya itu kalau tidur baru mulai sadar dulu ketika habis gempa itu kan kok seperti bergoyang-goyang. Ternyata detak jantung saya. Nah, ini tanda-tanda bahwa kamu itu punya kepekaan atau sensitif. Entah itu pada gerakan, entah pada cahaya, entah pada suara. Dan ini adalah kemampuan getaran ya sebetulnya. Tinggal bagaimana kamu memfungsikan ini. Maka ini akan lebih memperjelas bakat intuisimu. Oke, jadi ini tanggapan saya terkait apa yang kamu alami.